kelas 2. Memenuhi janji merupakan bagian dan akhlak terpuji yang harus dimiliki setiap orang yang beriman. Menepati janji adalah bentuk kebijakan yang memelihara kemuliaan dan kehormatan. Memenuhi janji berarti berusaha untuk memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada orang lain di masa depan. Hal ini menunjukkan keluhuran budi manusia dan dapat membawa kesuksesan. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan kewajiban orang beriman untuk menepati janji. Hukum memenuhi janji beragam menurut pandangan ulama, namun pada dasarnya janji baik harus ditepati. Pembagian janji dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kesaksian akan adanya Allah yang diberikan saat manusia diciptakan. Kedua, janji kepada diri sendiri, seperti nazar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ketiga, janji kepada sesama manusia yang bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, seperti berjanji untuk memberikan sebidang tanah untuk membangun masjid. Menepati janji adalah tindakan mulia yang menunjukkan integritas dan kemuliaan seseorang. Hal ini juga dapat menarik simpati dan penghormatan dari orang lain. Dengan memenuhi janji, seorang dapat menjaga hubungan baik dengan orang lain dan membuktikan bahwa ia dapat dipercaya. Oleh karena itu, menepati janji adalah suatu kebijaksanaan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan bersama. Manfaat memenuhi janji adalah untuk meraih sifat yang jujur, keberhasilan, keamanan, dan ketentraman. Selain itu, dapat menghindari konflik dan pertumpahan darah, serta menjaga hak orang lain. Di sisi lain, bahaya ingkar janji adalah perilaku yang tidak menjunjung tinggi nilai janji, yang termasuk dalam sifat munafik. Ada 4 tanda orang yang munafik dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ingkar janji bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Orang yang sering ingkar janji bisa mendapatkan dosa dari Allah, kehilangan kepercayaan, dekat dengan kemunafikan, merusak hubungan sosial, dan hidup tidak tenang. Selanjutnya adalah mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat adalah tanda syukur atas berkah Allah. Syukur bisa dilakukan melalui lisan dan hati dengan mengucapkan terima kasih kepada Allah serta menyadari nikmat yang diterima. Tindakan syukur juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, seperti menjauhi larangan Allah, beribadah, berikan puji kepada Allah, dan berterima kasih kepada sesama manusia. Keuntungan menjadi orang yang bersyukur antara lain adalah lebih produktif menghadapi masalah, tidak menyalahkan orang lain saat mengalami ujian, merasa bahagia dan optimis, mendapatkan manfaat positif, serta bisa menghindari penyakit hati seperti sombong dan dengki. Dalam pendidikan agama Islam, menjunjung nilai memenuhi janji, menghindari ingkar janji, dan mensyukur nikmat merupakan bagian penting dari pembentukan karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu harus digunakan untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain, serta sebagai wujud syukur atas berkah yang diberikan oleh Allah. Saat seseorang menerima musibah dengan syukur dan sabar, Allah menjanjikan surga bagi mereka. Kufur nikmat adalah ketika seseorang tidak bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Bahaya kufur nikmat termasuk kehilangan kenikmatan, dosa, dan kekurangan berkah. Selanjutnya adalah menjaga lisan. Menjaga lidah penting untuk memberikan perkataan yang baik dan menghindari menyakiti orang lain, seperti fitnah, ghibah, dan buhtan merupakan perilaku yang harus dihindari karena bisa merusak reputasi seseorang. Memelihara lisan adalah sumber keselamatan. Dosa lisan dapat memasukkan seseorang ke dalam neraka. Cara menjaga lisan termasuk hindari perkataan yang tidak berdasar, ghibah, mendengarkan lebih dari berbicara, berpikir sebelum berbicara, dan berbanyak zikir. Berbicara dengan baik tidak hanya tentang kata-kata sopan, tapi tentang menjaga lisan untuk kebaikan dan harmoni sosial. Adalah menjaga aib orang lain. Menjaga aib orang lain merupakan cara untuk menghormati hak-hak mereka serta memelihara persaudaraan. Aib adalah keburukan yang bersifat rahasia yang bisa merugikan bukan hanya individu termasuk tetapi juga orang lain. Ada 2 jenis aib, yaitu yang terlihat
dan yang tersembunyi. Aib sering tersebar melalui media sosial sehingga penting bagi kita untuk mengontrol informasi yang kita bagikan. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya menutupi aib orang lain agar tidak menyakiti hati mereka. Jika kita secara sengaja membuka aib orang lain, kita akan mendapatkan balasan di akhirat. Ada konsekuensinya yang serius jika kita mengumbar aib orang lain, seperti mempermalukan dan melukai hati mereka. Kita dilarang mencari kesalahan orang lain dan menyebarkan aib mereka. Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa orang yang suka menyakiti hati orang lain akan membangkrut di hari kiamat. Menutup aib orang lain merupakan perbuatan mulia yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Allah akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat serta memberkahi kita seperti menghidupkan bayi. Jika penting bagi kita untuk menjaga aib orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial, kita harus menghormati privasi orang lain dan menghindari menyebarkan informasi yang dapat merugikan mereka. Dengan demikian, kami dapat menciptakan hubungan yang penuh rasa hormat dan menjaga persaudaraan dengan baik.